Ini bayangkan kalau Nabi Muhammad punya akun Instagram itu kalah Cristiano Ronaldo. Iya kan? Nah, langsung verified auto itu. Auto verified itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman Ngepot? Ini kita karena setiap informasi layak dipahami, bukan sekedar dilewati. Ngepot biar makin engah. Seperti episode sebelumnya, Anggun pasti bawa tema yang menarik untuk dibahas terkait dengan sosial yang ada di Indonesia. Nah, ini Anggun juga akan membawakan tema terkait dengan antara hijrah atau pengakuan sosial sementara. Ini kita tahu nih, belakangan ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang hijrah hanya untuk menaikkan status sosial di media sosial. Ini lantas bagaimana nih sudut pandang dari para aktivis ataupun juga di sini sudut pandang dari para pengamat terkait dengan fenomena seperti ini, dan bagaimana sudut pandang juga dari agama melihat fenomena ini. Nah, saat ini Anggun sudah bersama dengan salah satu narasumber yang gaul banget, yang kayaknya kalau ngobrol sama dia nih bawaannya ketawa mulu. Itu adalah Ustadz Reno Fatur Rahman. Halo, apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Kayaknya dia adalah narasumber yang selalu dinantikan untuk datang di Ngepot ya, karena lucu banget nih, seru banget obrolannya. Mbak Anggun aman? Insya Allah. Ini yang di belakang kamera nih aman. Insya Allah aman. Berarti masih ngajar? Alhamdulillah. Terus? Masih aktif di kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan dakwah, terutama mu'alaf, kemudian juga jamaah tentunya, dan juga sekarang merambah ke dunia masyarakat marginal. Oh, kirain dunia perfilman atau lawak. Next ya, lanjutannya nih. Tapi masih tetap membina anak-anak muda nih ya? Alhamdulillah masih khususnya di Remaja Islam Sunda Kelapa di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Menarik sekali. Memang ini adalah figur millennials yang akan jadi pelopor. Oke, tadi kan Anggun menyebutkan bahwa kita akan membahas terkait dengan hijrah atau hanya sebuah pengakuan sosial media saja. Nah, kalau misalnya Ustadz sendiri ngelihat fenomena seperti ini itu bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita bahas dari tema tadi, nah, kembali ke kata utamanya di awal, apa? Hijrah. Nah, maka sebenarnya terminologi hijrah ini sudah diketahui dari zaman dahulu kala, khususnya ketika zaman Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga ketika itu secara fisiknya memang hijrah itu benar-benar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, ketika itu mungkin konteksnya dari Mekah dan ke Madinah. Tapi seiring berjalannya waktu ini menjadi sebuah kata-kata yang maknanya itu lebih ke filosofis. Yaitu berpindah dari kondisi kita saat ini yang dengan berbagai macam kekurangannya, keburukannya, berpindah ke tempat yang lebih baik, yaitu diri kita dengan versi yang lebih baik lagi. Itu secara makna. Adapun perihal tadi yang kedua, validasi sosial, ini menjadi sebuah turunan dari hasil proses hijrah tersebut. Karena di dalamnya pasti akan ada yang namanya, karena manusia ya, ada hasrat-hasrat, ada hawa nafsu untuk merasa ingin diakui. Ana, saya, dan lain sebagainya. Aktif di anak-anak muda kan Ustadz nih kan? Alhamdulillah aktif di anak muda. Biasanya kan anak-anak muda ini tuh dia itu hidup dalam keadaan masih mencari jati diri. Ini kan juga artinya banyak sekali yang berusaha hijrah tapi tetap berusaha memunculkan ini loh identity saya gitu. Nah, kalau melihat keadaan seperti itu bagaimana? Ya, jadi kembali lagi ke tadi, bahwasannya mungkin salah satu sifat manusia adalah ingin diakui dari zaman dulu ya. Bahkan kalau kita sebut dari zaman manusia pertama ada ya, ingat Nabi Adam dengan Siti Hawa punya anak namanya Habil dan
Qabil, ya kan? Habil dan Qabil. Kemudian mereka diuji sama Allah, berikan yang terbaik. Nah, kan? Nah, ternyata salah satu di antaranya lebih baik daripada yang satunya. Nah, sehingga ada muncul rasa iri, bahwasannya, kok saya tidak dilihat dan lain sebagainya. Padahal kan Allah tidak melihat hanya hasilnya saja. Allah juga melihat prosesnya. Nah, maka ini sudah menjadi bagian dari sifat dasar manusia itu sendiri. Maka zaman sekarang ketika sudah mulai terbuka nih semuanya nih, nah maka muncullah potensi anak muda untuk menunjukkan jati dirinya. Dan setiap zaman pasti berbeda. Ya kan, kalau zaman dahulu kala mungkin dahulunya ini bukan cuma sekedar puluhan tahun yang lalu ya, bahkan ratusan ribuan tahun yang lalu. Dulu kalau mau dianggap keren, itu jadi apa? Jadi tentara. Iya kan? Ikut perang. Yes, ikut perang. Dia bisa menaklukkan apa? Nah, habis itu apa? Kenapa? Karena ada istilah yang menang perang berhak menuliskan sejarah. Oke. Nah, dan kita bagian yang mana nih? Nah, dulu seperti itu. Kemudian turun lagi. Kemudian siapa yang paling bagus itu? Kalau dulu kan postingnya ini ya. Kita sekarang cepret posting. Kalau dulu enggak. Dulu harus cari pelukis dulu. Dan penyair-penyair terbaik. Makanya dalam Al-Quran ada surat namanya Asy-Syu'ara. Para penyair. Mereka lah yang sebenarnya itu tuh yang menaikkan orang-orang. Ini yang bagus-bagus. Dibuatkan syair-syair terbaik. Khalifah ini, khalifah itu, raja ini, raja itu, kaisar ini, kaisar itu. Nah, turun lagi zaman sekarang. Kalau mungkin zaman kita dulu ya. Nah, sekarang kayak yang zaman agak kekinian. Dulu itu kalau kita mau tulisan atau foto kita terpampang, pilihan kita biasanya cuma antara masuk koran, masuk majalah, syukur-syukur banget atau udah hebat banget kalau masuk TV. Ya kan? Nah, sekarang geser lagi. Medianya makin luas. Nah, yang namanya media sosial. Nah, ini menjadi fenomena yang mana pada akhirnya yang membedakan antara orang yang benar-benar berhijrah dengan yang mencari validasi itu adalah niat. Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyati. Segala amalan itu tergantung niatnya. Wa likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, jadi itu yang mendasarkan pembedaannya, niat. Tapi kan kalau misalnya balik lagi nih anak-anak muda nih, kadang mereka kan gue mau kasih lihat prosesnya, tapi seiring berjalannya ya, Anggun pun juga melihat dulu pun Anggun mungkin ada di posisi seperti itu. Niatnya cuma mau sharing proses, tapi kenyataannya kita juga akhirnya membutuhkan validasi. Selalu cek itu ada like apa enggak. Bikin story dilihat berkali-kali siapa yang lihat kayak gitu kan. Nah, ini apakah ini adalah sesuatu yang buruk? Karena kita bicara ini sebenarnya proses yang baik yang bisa dibagikan, walaupun ujungnya kita akhirnya membutuhkan validasi, atau sebaiknya ini dikurangi gitu. Yang benar adalah selalu memperbarui niat. Tajdi dunia. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sudah niat di awal saja, itu belum tentu loh sampai akhir itu niatnya masih lurus, iya kan? Coba sebelum sholat kita baca apa biasanya? Sebelum takbir, usolli. Fardho, sholat apa? Berapa rakaat? Lillahi ta'ala, jelas niat kita. Mau sholat. Berapa rakaat? Sholat apa? Berapa rakaat? Iya kan? Menghadap kiblat. Karena udah jelas tuh niat-niatnya tuh. Tapi ternyata ketika sudah mulai Allahu Akbar, seliweran nih, udah langsung. Apakah niat kita masih sama? Ingat ya dia tadi ya. Pertama apa? Paling gampang deh. Kita sebelum sholat nyebut ya rakaat berapa ya? Pernah nggak lupa rakaat ketika sholat? Aku ngulang. Aku ngulang ya kan? Jadi memang ujian ketika membuat niat itu bukan di awal saja. Di awal memang kita niat. Karena misalnya kita tuh sholat atau beribadah di waktu luang atau meluangkan waktu untuk ibadah. Coba tanya. Iya lagi, waktu luang lagi. Setelah, tar dulu beres dulu deh baru sholat. Nah, atau kita sengaja meluangkan waktu untuk ibadah.
Nah gitu. Itu kan niat di awal, ujiannya di situ. Tapi ketika sudah mulai Allahu Akbar, mulai itu ada bisikan-bisikan. Ingat, kamu punya janji ini. Kamu naruh kuncinya di sana. Akhirnya apa? Relate. Nah, kalau nggak lagi sholat tiba-tiba ada yang lewat cicak misalnya lewat gini, yang sebelumnya mustaqbilal kiblah, mau lihat lurus ke kiblat. Iya. Gimana orang yang sebelahnya itu tidur? Sih, paham ya? Pengen dilihat. Nah, jadi memang kadang-kadang niat itu caranya adalah diperbarui terus. Salah atau tidak? Tidak sebenarnya. Ya, kalau memang niatnya terus kalau niatnya memang dari awal sudah mau cari validasi, ya percuma. Kita sholat gimana cara cari validasi sholat itu gimana biasanya umumnya? Gak bisa. Gimana gitu? Itu sebentar. Ini sujud, guys. Sujud gitu kan? Enggak kan? Gitu. Ya mungkin paling umumnya validasi misalnya gini, sholat itu biasanya kan di jidat nih. Ada ya. Yang sampai hitam. Ada yang jadi menghitam. Kalau memang itu hitamnya karena murni kita sholat, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya sengaja kita jedotin pala, Gak bagus. sudah beda kan? Sama-sama hitam nantinya, walaupun satunya agak benjol dikit. Ya. Tapi sudah beda. Zakat juga sama, zakat, infak, sedekah. Kita keluarkan. Ya tujuannya memang untuk membantu atau menunjukkan nih gue udah di posisi yang bisa ngasih nih. Atau yang penting apa? Ketika kasih sudah ada kamera. Salah nggak? Secara niat semua orang bilangnya ini ikhlas kok, ini untuk mensyiarkan kok. Tapi siapa yang tahu dalam hati? Nah di sini kitalah yang mengatur gitu. Dan harus lebih bijak sana gitu. Kalau puasa gimana? Ya, validasi puasa. Langsung nunjukin aja bukber di mana. Ya kan, walaupun sekarang trennya agak unik ya. Nah, kalau satu kelompok bukber, kadang-kadang yang puasa cuman satu orang, 2 orang. Itu ada konten lucu banget semua. Tapi kalau misalnya melihat keadaan ini kan berarti kan kita harus bijaksana, kembali ke orangnya. Terus setuju nggak kalau dengan hadirnya media sosial sendiri ini juga membentuk paradigma atau cara pandang orang untuk memahami hijrah itu seperti apa? Atau justru ya kita harus berpacuan pada satu buku saja nih untuk panduan kita? Oke, maka dalam hal ini sebelum teman-teman mulai aktif melaksanakan proses dokumentasi hijrah, yang harus dikuatkan itu adalah fondasinya dulu. Apa? Iman? Yes. Satu, sebelum iman ilmu dulu. Ya kan? Ilmu, kemudian iman dan juga fisik. Semuanya disiapkan. Ingat ketika Nabi berhijrah dulu, apakah semerta-merta Nabi langsung berpindah? Enggak. Banyak sekali proses ketika beliau meyakinkan diri sendiri, proses beliau ketika menyiapkan secara mental, secara fisik, secara iman, secara akal, ya kan? Nah maka maka seperti yang tadi saya sampaikan sebelum sesi siaran ini, kadang-kadang zaman sekarang itu kita fokusnya hanya ke buahnya saja. Kita lupa bahwasannya proses ketika buah itu menjadi buah itu dimulai dari mana? Dari banyak hal, dan yang paling pertama adalah akar dulu. Akar menjadi batang menjadi dahan ada daun baru buah. Artinya apa? Aspeknya banyak. Maka jangan hanya prosesnya itu fokusnya di buahnya saja. Ya, maka yang harus kita kuatkan adalah akarnya juga nih. Gitu. Maka sama nih, misalnya kita media sosial bagus, luar biasa bagus sekali. Ya, dalam tanda kutip ya, daripada media sosial itu diisi yang buruk-buruk. Ya lebih baik diisi yang baik-baik gitu. Jadi itu nanti agak goyang. Yes, dan itu adalah metode. Nah, at-thoriqah atau metode. Maka yang perlu sebelum metode itu yang paling penting itu juga adalah al-maddah. Maddah itu materinya. Nah, maka itu yang dikuatkan. Maka baik atau buruk tergantung. Kalau misalnya sudah pakem, sudah kuat ini di materinya, di akar batangnya, silahkan fokus ke buah. Nah, tapi kalau buahnya, akarnya, batangnya masih ringkih, jangan fokus ke buah dulu. Fokusnya ke batang dan akarnya.
kasih nutrisi-nutrisi terbaik, kasih air secara rutin, dan kasih dia kesempatan untuk mendapatkan fotosintesis dari matahari. Jadi aspeknya nggak pernah cuma satu. Nah, maka sama. Ustadz sepaham nggak kalau dengan hadirnya media sosial sendiri ini, tadinya niat kita baik itu bisa menggeser niat kita? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita mau ketemu yang lewat. Tetap di Ngepot. Masih di Ngepot bersama saya Anggun dan juga Ustadz Reno. Nah tadi Ustadz, gimana nih pandangannya? Setuju nggak kalau misalnya justru dengan hadirnya konten-konten ini, tadinya niatnya mau membagikan konten-konten religius, justru malah menggeser niatnya ketika prosesnya berjalan? Oke. Kalau dari saya pribadi, secara opini, saya tidak setuju itu menjadi sebuah hambatan. Justru sebenarnya itu adalah sebuah opportunity. Ya. Nah, tapi ketika kita mau membuat sebuah opportunity, kita harus lihat dulu. Kalau secara analitik ilmu manajemen itu kan ada analisis SWOT ya. Mungkin terbanyak yang terbiasa dengan SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Maka harus dicek empat-empatnya. Ya. Apa strength-nya dari media sosial? Flexibility, efisiensi, kecepatan informasi, dan lain sebagainya. Apa weakness-nya? Karena tadi cepat, nah, belum tentu validity-nya sama credibility-nya yang menjadi weakness. Semua orang bisa buat, semua orang yang sudah diposting pun bisa di take down. Yang sudah diposting bisa diedit. Ya kan? Nah, terus apa opportunity-nya? Opportunity-nya adalah jangkauan yang lebih luas, pemangkasan waktu dan juga biaya, ya kan? Dan yang terakhir apa? Threat-nya, apa ancamannya? Nah, kita harus pelajari dulu ini empat-empatnya ini. Ya, apakah dia akan mengancam secara misalnya mungkin ancamannya, bisa di-track berarti semua orang posisinya di mana, dia jejak digital, dan sebagainya. Itu menjadi threat kan, kalau misalnya salah-salah menanggapinya. Maka ini menjadi positif kalau misalnya empatnya ini dipelajari dan dipahami. Karena kita lebih wise untuk menggunakan media sosial. Ya. Tapi kalau belum mempelajari ini, sudah pasti jawabannya itu menjadi hal yang negatif. Ya. Kita belum mempelajari nih bagaimana cara sebuah media sosial itu bekerja, tapi kita udah karena FOMO. FOMO ya? Iya, fear of missing out. Iya, fear of missing out. Ya, fear of missing out. Udah pokoknya yang penting buat dulu. Bahkan kadang-kadang kalau kita buat akun, jujur, siapa yang baca term and agreement satu-satu atau langsung agree? Yes. Coba kita cek masing-masing. Nah itu. Jadi memang kita harus memahami alat yang kita pakai. Bahkan kadang-kadang di antara kita pun ada juga kan, kita beli alat elektronik. Yang pertama kali kita lakukan apa? Bukan baca buku manual. Langsung pakai. Kalaupun bingung, nggak baca manualnya, langsung buka YouTube, tutorial menggunakan alat ini. Ayo. Bener gak ini? Berasa dibacain ya guys. Padahal manual book itu ada. Lah sama. Kita ini beragama, ada nggak manual booknya? Ada. Apa? Al-Quran. Ya. Betul. Tapi kita malah carinya di mana? Di sosmed. Cari jalan pintas, Tad. Ya. Nah, maka boleh nggak? Boleh. Tapi jangan lupa sama fondasinya. Nah, kita tuh kadang-kadang pokoknya sama kayak baca berita, yang kita baca apa? Headline-nya doang. Isi beritanya ya sebelah kanan. Atau jangan-jangan baru baca headline langsung buka kolom komentar. Cari komenannya. Ya gitu. Ya, sepakat. Nah, kalau misal balik lagi, carinya yang gampangnya aja. Nah, terus kan ini semakin dimudahkan teknologi nih. Teknologi juga ada yang namanya algoritma. Kalau kita udah satu bacaan, itu akan muncul yang sejenis. Sedangkan kita paham ya bahwa banyak sekali ini konten-konten yang justru tuh tidak sepenuhnya disampaikan
Masih ada potongan selanjutnya yang harus kita pahami juga. Nah, kalau Ustadz sendiri melihat apakah algoritma sendiri dari media sosial ini bisa memengaruhi, sedangkan ada banyak sekali pemahaman gitu loh. Bagaimana memahami fenomenanya? Berarti ini apa tadi namanya? Jamaah algoritma. Masya Allah. Ya, jadi ini memang jamaah algoritma semua ya, algoritmayah semua ini ya. Oke, jadi melihat algoritma. Kadang-kadang algoritma itu kan siapa yang bisa tahu rumus algoritma dengan spesifik? Nggak ada. Kenapa? Memang dia itu serandom itu kan kadang-kadang. Tapi dia bisa memberikan garis besar. Ya, contohnya misalnya paling mudah sekarang apa? Buka semuanya handphonenya sekarang, buka media sosialnya, klik logo search, tag, apa yang keluar? Nah, itu kan ada tuh. Nah, coba cek. Nah, kira-kira yang keluar itu baik atau buruk? Nah, itu tergantung. Akun yang ada berapa akun? Ada second account, third account. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi setiap akun beda ya. Nah, oke lah, kita ambil salah satu akun saja. Nah, tapi paling tidak satu akun tuh pasti akan mengikuti apa yang sering. 1, kita search. 2, kita lihat. 3, kita like. 4, kita komen. 5, kita share. 6, kita save. Ini kan interaksi media sosial yang paling umum nih, ya kan? Nah, maka dari 6 ini itu kita bisa mengatur algoritma kita sebenarnya. Maka sama seperti kehidupan juga. Nah, dalam proses kita ini apa yang sering kita lihat, dengar, lakukan itu mempengaruhi apa yang akan kita temui dalam proses hijrah kita. Gitu kan? Nah, maka cara paling dasarnya untuk menghindari algoritma yang buruk adalah dengan back to basic tadi. 6 tindakan kebiasaan media sosial tadi berarti harus dibiasakan yang baik. Sama kehidupan kita juga sama. Kalau algoritma kehidupan kita mau ketemu teman yang baik, rezeki yang berkah, ya kan? Tidak ada masalah secara batin atau lahir. Nah, maka yang harus kita lakukan apa? Ya back to basic. Everything what you do, you hear, you see, you speak, and you think harus sesuai dengan apa yang mau kita cari. Kalau mau algoritmanya baik. Nah, itu. Nah, maka tapi perlu kita juga tadi sepertinya jadi kasus juga nih. Bahwasannya Ustadz kan kalau misalnya kita algoritma di akun yang satu ini buruk, ya kan? Apa yang kita lakukan di sini akunnya buruk semua nih. Yang kita searching jelek, yang kita like jelek, yang kita save jelek, keburukan. Tapi di akun lainnya itu baik-baik, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Iya, yang harus kita ketahui bahwasannya akun kita yang sama Allah itu cuma satu. Nah, dan yang tahu apa yang kita lakukan itu sudah nangkring di kanan kiri kita. Kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada nih yang sudah ngelihat nih histori yang di sini, masalahnya tidak bisa dihapus, ya kan? Kadang-kadang kalau misalnya kita mau searching tertentu, kita pakai VPN, kita pakai proxy, kita pakai second account, third account, kita pakai fitur incognito. Iya, makanya kok dia tahu. Ayo. Ya. Nah, pertanyaannya, memangnya Allah bisa tertipu dengan hal seperti itu? Enggak. Lah, malaikatnya loh di sini. Kanan kiri. Nah, maka kita harus lebih bijak. Ya, lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kenapa? Karena pada akhirnya akun kita nanti di atas hanya satu. Kan kita login sekali nih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, terus ada term and agreement-nya kan, di Quran. Agree kan? Agree. Ya kan? Habis itu ada step-stepnya kan, diajarin sholat sehari 5 kali. Puasa di bulan suci Ramadan. Kalau hartanya mencukupi, bayar zakat, ditambah infak sedekah. Dan jika mampu secara fisik, secara mental, secara pikiran, secara iman, lakukan haji. Sudah jelas term and agreement-nya. Dan ada penaltinya juga kan? Nah, kalau misalnya melanggar ini apa. Nah, maka let's go back to basic. Ya, learn from the roots. Mari kembali ke basic, belajar dari akar sehingga nanti buahnya makin manis dan makin lezat.
Lantas gimana caranya kita ngebedain kalau hijrahnya itu murni dari hati dan juga hanya sekedar mengejar validasi? Karena ya itu balik lagi, ini sosial media ini pengaruhnya cukup kuat loh di zaman sekarang. Jawabannya tidak ada yang tahu. Lah benar kan? Siapa yang bisa tahu apa yang dalam hati seseorang? Even kita melakukan sebuah ibadah, ada nggak notification? Ya, sekarang your pahala rate segini, your dosa rate segini. Iya sih. Ada? Bahkan sholat kita bener atau enggak aja kita nggak tahu. Kita sholat dan puasa saja atau beribadah yang dasar saja. Apa yang membuat kita tahu itu diterima atau tidak? Nah maka, tapi kita tahu rambu-rambunya. Di surat Al-Mu'minun ada kata-katanya di ayat pertama sampai ayat 11 itu, nanti bisa ditelaah. Ayat pertamanya qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa itu orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. 1. Ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum li zakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafidun. Ila ala azwajihim wa aw ma malakat aymanuhum ila akhiril ayat. Siapa itu? Yang pertama adalah orang-orang yang di salatnya khusyuk. Bagaimana salat kita? Enggak tahu. Nah, sebelum kita menilai orang lain di media sosial, oh ini benar apa enggak, ini ikhlas apa tidak, kurang-kurangi melihat kepada orang lain, perbanyak melihat ke diri sendiri. Ya, Ustaz, tapi kan ada istilah zon, Ustaz, suuzon sama husnuzon, mana yang baik? Ya tidak ada yang baik sebenarnya kalau zon prasangka. Tapi kalaupun kita harus bersuuzon dan berhusnuzon, maka yang paling benar adalah berhusnuzonlah kepada Allah dan perbanyaklah suuzon kepada diri sendiri. Tidak ada ruang untuk orang lain. Itu yang paling benar. Ya. Maka itu tadi, walladzina fi salatihim khashi'un, khusyuk dalam salat. Ya, itu kita sendiri yang tahu. Kita yang tahu rasanya, ya kan? Orang yang sujudnya lebih lemah, apakah artinya salatnya lebih khusyuk? Belum tentu. Orang yang bacaan suratnya panjang minta ampun, apakah dia lebih khusyuk? Jaminannya enggak, bisa jadi lebih pegel. Itu sudah pasti. Ya. Lebih lama diri. Ya. Nah, yang terus apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan terhadap godaan-godaan mereka itu menolak. Ya, ini kan harus ditolak tadi kan? Godaan melihat yang buruk. Godaan searching yang buruk. Ya kan? Godaan mendengarkan yang buruk serta mengucapkan yang buruk juga. Nah, yang ketiga apa? Walladzina hum li zakati fa'ilun. Terhadap zakat mereka mengerjakan. Tapi ingat, kenapa bukan infak sedekah? Kenapa zakat? Tahu nggak? Kenapa namanya itu zakat? Karena zakat sama infak sedekah itu beda. Semua orang bisa berinfak sedekah, tapi tidak semua orang itu bisa berzakat. Ada ketentuannya loh. Siapa yang bisa berzakat? Cuman yang setidak-tidaknya dalam 1 tahun penghasilan dia setara 85 gram emas. Ada angkanya. Oh, sekarang emas mahal banget lagi. Yes, yang punya ternak minimal 40 atau berapa, yang punya peternakan, punya pertanian atau perkebunan dan sebagainya. Pertanyaannya, kita ini sudah kuat belum secara finansial? Karena hakikatnya orang muslim itu gak boleh lemah secara finansial. Ibadahnya itu membutuhkan materi kok. Makanya termanya adalah wali zakati fa'ilun. Karena belum tentu semua orang muslim itu levelnya udah sampai di zakat. Jangan-jangan kita di antara salah satunya. Atau jangan-jangan kita salah satu yang banyak menghindari zakat. Saya belum sampai kok, ada 2. Ada orang, saya belum sampai kok, ada yang kedua, saya kepengen nyampe. Beda kan? Nah, yang keempat apa? Walladzina hum li furujihim hafidun. Yang menjaga kemaluannya. Tapi ini bukan cuma tentang menjaga diri dari zina, perpacaran dan sebagainya. Enggak. Ini bagaimana mengelola hawa nafsu. Termasuk marah di dalamnya. Marah, emosi, haus kekuasaan. Tamak. Tamak terhadap status sosial. Kok relate banget sih? Sepertinya banyak bertemu dengan orang-orang ini. Enggak, ini masuk dalam jemaah Al-Gharitmah. Nah, itu apakah itu adalah suatu realita baru terkait dengan jemaah Al-Gharitmah ini? Bisa jadi. Ya, karena memang kita sekarang sedang di era yang ujiannya di situ. Ingat, setiap masa punya ujian, setiap ujian ada masanya. Tapi juga ingat, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada
maka apa alasan kita untuk sombong? Iya. Berapa sih umur kita maksimal? Coba kita ingat yang masa-masa lalu. Sekuasa-kuasanya manusia itu tuh apa? Coba zaman sekarang. Negara yang paling kuasa beradidaya itu siapa? Amerika. Yakin Amerika? Sudah berubah tapi bergeser. Coba lihat dari sisi ekonomi, pendidikan, moral. China? Name it. Russian, American, China, dan seluruh. Dan kita lihat geopolitik sekarang ya. Iya. Tapi coba kita tarik zaman dulu. Apakah ini cuma masalah zaman sekarang? No. Kita tahu dulu ada namanya kaum Mongolian. Genghis Khan dengan segala kuasa dan sebagainya. Sekarang ada sisa? No. Tarik lagi sebelumnya, Konstantinopel. Siapa yang nggak tahu Konstantinopel? Perdagangan, ekonomi, sastra, adab, ilmu, sains, semua teknologi dia punya. Apa yang tersisa sekarang? Terus apa yang mau kita sombongkan? Nah, sama di media sosial ini, apa yang mau kita sombongkan? Ya, betul. Apa sehebat-hebatnya kita? Gitu kan. Ini bayangkan kalau Nabi Muhammad punya akun Instagram itu kalah Cristiano Ronaldo. Iya kan? Oh, langsung verified auto verified itu. Ya, maka kembali lagi ke tadi, kita sudah hidup di zaman ini. Ya, tidak mungkin kita bisa menghindari. Maka yang bisa kita lakukan adalah proses filternya, bukan startnya dari media sosialnya. Ya, apalagi media sosial itu ada beberapa yang tidak ada filternya ya. Ya, seperti ada Reddit, kemudian ada X. Itu adalah media sosial yang filternya agak lemah gitu kan. Walaupun kita sudah bisa ngeklik tuh nyalakan filter hal-hal sensitif. Di Instagram juga ada, di Facebook dan semua media sosial lainnya. Tapi kita lupa sebenarnya filter paling pertama itu bukan di alatnya, di diri sendiri. Diri kita. Maka menghadapi zaman ini, memulai segala sesuatu itu jangan di alat, tapi mulailah dari diri sendiri. Asah hati kita agar punya simpati dan empati. Ya. Asah iman kita agar punya keyakinan yang teguh. Ya. Dan asah akal kita agar tidak ngakali orang. Asah pikiran kita agar pintar, agar justru tidak merasa sombong dengan kepintaran kita. Tidak merasa cukup. Lebih. Yes. Dan masalah finansial, ya, tumbuhkan rasa syukur dan rasa qanaah. Ingat, bersyukur apa yang sudah kita miliki, dan yang kedua qanaah, merasa cukup. Ya. Kenapa? Karena sebanyak apapun yang kita dapatkan, sesungguhnya sifat manusia itu tidak akan pernah cukup. Ya kan? Nah, maka ini yang harus kita latih, dan ingat, itu harus dalam proses yang disebut dengan tarbiyah. It's not instant. Ya, itu bukan sesuatu yang instan. Itu butuh training gitu loh. Butuh workout. Nah, istilahnya workout sekarang. Ada yang nge-gym di sini? Ada yang nge-gym ya? Oh, ada ya. Atau mager semua ini. Ya, kita diet atau nge-gym? Oh, nge-game. Nah, kita mau punya perut roti sobek, walaupun sekarang ya roti O ya. Nah, atau kita mau six pack, meskipun sekarang masih family pack, gitu kan. Apakah kalau kita mau dapat tubuh ideal itu, kita datang ke gym, 6 jam langsung dihajar latihan, angkat, ini pusat dan sebagainya, langsung jadi six pack, atau cukup dengan 30 menit tapi rutin selama 1 bulan badan kita jadi? Yang pertama atau kedua kira-kira lebih efektif? Yang kedua. Ya, iya kan? Kenapa? Kalau misalnya kita langsung sekali 6 jam dihajar langsung ini, besoknya apa yang terjadi? Sakit, rentak, remuk itu badan. Sama, kita mau melatih iman kita, jangan langsung dipaksa. Oh, ini misalnya bulan Ramadan. Oh, di sini masjidnya 11 rakaat. Di situ 23 rakaat. Saya mau langsung jadi alim soleh. Saya mau sholat tarawih 100 rakaat. Apa yang terjadi besoknya? Capek, teler, bablas sahur, nggak kuat puasa, mokel, ya kan? Jadi percuma semuanya. Yes. Nah, maka dimulai dari yang kecil-kecil. Nah, maka saat memulai kecil, tapi ingat juga, apakah artinya akan mudah walaupun kita mulai dari yang kecil? Enggak juga. Ya kan? Coba sekarang kita cek, kita mau olahraga. Kalau kita nggak kepemanasan langsung olahraga, apa yang terjadi? Bisa kram, bisa cedera, bisa terluka, dan lain
Maka harus step by step dan harus kita pahami betul bagaimana cara yang baiknya. Kita cari pelajari tekniknya nih gimana nih, ngangkatnya gimana. Jangan langsung asal gini-gini aja. Coba lihat mana yang paling efektif. Sama ibadah juga sama. Pilih ibadah-ibadah yang ringan dulu. Betul. Yang wajib-wajib dulu. Nah, kemudian baru dibarengin dengan yang sunnah. Nah, jangan langsung ini fokusnya sholat tahajud, tapi bablas sholat subuhnya. Sama aja bohong. Yes. Malah kebalik kan harusnya. Mending gak sholat tahajud tapi sholat subuh. Daripada sholat tahajud sampai malam, subuhnya tembus. Begitu. Jadi ngomongin step-stepnya. Jadi dunia dulu apa akhirat dulu? Karena katanya kan harus mampu di Islam itu supaya itu beragama. Jadi apa dulu nih yang baik dilakukan? Nah, coba sekarang saya balik tanya. Berapa persentase yang paling ideal kalau kita mau membagi dunia dan akhirat? Tidak tahu. Let's say ada 100% ya itu. Kalau mau imbang itu kita nyebutnya berapa berarti? 50-50, 50-50. Ya, teorinya seperti itu. Tapi dalam hal dunia dan akhirat ada ayatnya. Iya. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, kejarlah dan utamakanlah akhiratmu, tapi jangan lupa dengan dunia. Kalimatnya seperti itu. Maka yang utama apa? Tetap ibadah dulu. Tetap akhirat. Ya kan? Tapi yang pertama kita jalanin itu dunia atau akhirat dulu? Pada akhirnya jadi dunia dulu. Karena kan tadi kayak sholat aja kita nunda, selesai ini dulu deh baru sholat gitu kan. Berarti yang utama tetap akhirat, tapi yang pertama dijalani adalah dunia. Dengan berbagai macam hal-hal yang ada di dalamnya. Maka rumusnya bukan 50-50. Lantas? Kenapa? Karena kalau 50-50 artinya kita dunia setengah-setengah, akhirnya setengah. Ya jadi jangan disalahkan kalau nanti akhirnya dapatnya setengah juga. Maka rumusnya adalah dunia 100%, akhirat 100%. Itu persentase yang harus kita yakinin. Kenapa? Karena ya jangan setengah-setengah, malah gak dapat dua-duanya. Itu kan ya, karena kan doa kita apa? Dalam Islam diajarkannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, udah dipahami sekarang. Karena banyak sekali nih fenomenanya nih, ke orang itu justru lebih baik udahlah kerja aja dulu, nggak apa-apa kerja dulu. Nanti kita kan juga butuh untuk bayar ini, bayar itu, bisa menjalankan semua yang disarankan oleh agama itu juga perlu biaya gitu kan. Jadi sering salah kaprah gitu Ustaz. Bahkan ada yang kemarin artis, nggak tahu mungkin masih ingat ya beberapa ya. Ingat gak ada artis, iya saya memang sholatnya ini agak sering bolong-bolong sih, tapi saya ganti kok dengan banyak bersedekah. Sebentar. Ada yang salah. Nah, berarti kan ini memaknai ibadah, pahala dan dosa itu sebagai transaksi angka. Lah pertanyaannya, memang Anda tahu berapa yang harus dibayarkan untuk mengganti dosa meninggalkan sholat? Berapa banyak kan gitu? Ada penaltinya. Oke, kita misalnya merokok di tempat sembarangan, kena fine. Ada fine-nya berapa? 500.000 misalnya. Ya kan? Jelas ada. Kita nerbangin drone di tempat yang belum izin. Walaupun ya itu isu ya. Ini agak nyentil nih. Nah, 2.500.000 harus bayar. Clear kan? Nah, pertanyaannya, kalau kita meninggalkan satu sholat, berapa yang harus dibayar? Ada nominalnya. Dan even kita mengeluarkan semuanya, kalau niat kita seperti itu, kira-kira Allah terima atau tidak? Justru malah kita seakan-akan kok sombong sekali, menggampangkan gitu ya Ustaz ya rasanya. Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Wah, saya punya harta, saya punya kuasa. Ya saya Tuhan lah, saya gantikanlah itu fungsi Tuhan. Saya bisa mengatur siapa yang hidup, siapa yang mati. Wah, ini ada budak. Wah, yang ini di kanan hidup, yang kiri bunuh semuanya penggal. Apa bedanya kita sama Fir'aun? Kayak yang puasa juga, udah nggak apa-apa, mokel aja nanti kita vidya. Itu juga sering. Oke, ini saya baru dengar sih. Ini saya baru dengar. Astagfirullah.
Ada ya begitu ya? Iya, itu yang itu disebut adalah pintar keblinger tuh kayak gitu. Yes, pintar keblinger, Iya. berakal malah mengakali. Jadi memang hal-hal seperti ini perlu kembali ke diri kita ya Ustadz ya. Apalagi ini jadi jemaah algoritma ini, aduh sangat menakutkan. Bisa-bisa ini satu keluarga berantem gara-gara share-sharean di grup. Waduh. Ini kalau misalnya keseringan, sama kayak saya sama pasangan juga, sama istri, bukan pacar ya, tapi jadi pacar juga sekarang istrinya. Sering ngirim reels, reels ya, mungkin hubungannya jadi relationship, reels. Oke, nah ini kita masih banyak yang mau dibahas nih Ustadz Reno, dan juga bagaimana nih soal hijrah ini dimaknai di kalangan anak muda, dan juga bagaimana kita berstatus di sosial media juga. Tapi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam, tetap di Ngepot. Kembali lagi di Ngepot, masih bersama saya Anggun Oktarini dan juga Ustadz Reno. Ustadz Reno, tadi kita sudah bahas mengenai tema antara hijrah atau pengakuan sosial sementara. Tadi juga udah tahu bagaimana kita harus menjalaninya, bagaimana kita melihat dari hijrah itu sendiri. Tapi kalau boleh kita lebih mendalam nih Ustadz, terkait dengan apakah makna hijrah ini sendiri yang paling mendasar dalam perspektif Islam. Mungkin kita bisa lihat dari gaya anak-anak muda sekarang. Oke, jadi bagi anak-anak muda, hijrah itu adalah sebuah proses, bukan sekadar hasil. Maka dalam berproses ini selalu perbaharui niat agar tidak salah arah. Dan ingat, dalam proses ini tugas kita adalah hijrah dari diri kita yang sekarang untuk berubah menjadi diri kita di masa yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik. Maka dalam proses berhijrah ini tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Cukup bandingkanlah diri kita hari ini dengan hari yang kemarin. Dan pastikan yang hari ini kondisi kita menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Itu adalah esensi makna hijrah. Dan dalam prosesnya ini jangan dilalui sendiri. Ya, karena belum tentu kita kuat jika kita sendiri. Maka carilah circle, carilah teman-teman yang bisa saling mendukung dalam proses perubahan menjadi lebih baik ini. Dan semoga Allah mempermudah semua upaya kita untuk berhijrah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ustadz, kalau misal melihat lagi, kalau memang nih di sini posisinya hijrah sudah menjadi satu tren sosial, bagaimana kita bisa tahu ataupun menjaga keikhlasan kita nih dalam melakukan proses hijrah itu sendiri? Oke, jadi dalam proses hijrah ini pasti akan ada ujian, ya kan? Akan ada ujian-ujiannya nih, dan ujiannya pasti lebih banyak itu datang dari diri kita sendiri. Maka bagaimana caranya? Pelajari dulu musuh dari hijrah. Apa tuh? Nah, musuh dari hijrah itu namanya riya dan sum'ah. Oke. Apa itu riya? Riya itu adalah sebuah kondisi di mana kita ingin dilihat. Dilihat dari ru'yatun. Sedangkan sum'ah itu adalah kondisi di mana kita ingin didengar. Sederhananya, riya dan sum'ah ini adalah, kalau bahasa anak mudanya, haus validasi. Bahasa sederhananya. Ya, kenapa ada riya yang jali, ada yang khofi. Jali itu yang jelas, dia udah kelihatan banget. Nah, yang susah itu yang riya yang khofi, yang halus dia. Nah, itu hanya hati kita yang tahu. Ya, makanya dihindari yang mana? Dua-duanya. Ya, maka setelah kita mengetahui musuh dari hijrah tersebut, kita pelajari taktiknya. Nah, barulah kita susun strategi kita untuk berhijrah dengan rambu-rambu menghindari riya dan sum'ah tadi. Begitu. Tapi kadang itu rasa ria itu kan muncul sendiri ya pas kita udah posting itu, orang udah lihat belum ya?
Ya. Si ini udah lihat belum ya gue berubah? Mantan gue udah lihat belum ya kalau gue udah berubah? Ini mantan saya sudah tahu belum saya berubah jadi lebih baik kan? Menyesal tidak dia ya? Waduh. Kalau satu terakhir, dalam satu kalimat, hijrah di era digital ini lebih banyak peluangnya atau lebih banyak ujiannya? Peluang. Ini peluang kita untuk menambah amal, ini peluang kita untuk mengurangi dosa, dan ini peluang kita untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang di sekitar kita untuk bersama-sama berjalan kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh kita ini milik Allah dan sungguh kita akan kembali kepadanya. Ustadz, satu dong quotes buat teman-teman yang sedang berikhtiar untuk hijrah, termasuk Anggun, supaya Anggun ada bahan untuk diingat-ingat. Al-hijratu rihlatu hadina. Hijrah itu adalah perjalanan kita mendapatkan hidayah. Maka hidayah itu bukan sesuatu yang ditunggu. Hidayah itu adalah sesuatu yang dijemput dengan hati yang ikhlas, dijemput dengan akal yang terasah, dan dijemput dengan raga yang selalu bergerak dalam kebaikan dan sesuai dengan aturan-aturan Allah. Waduh, ini semua kembali ke hati. Duh, gimana nih teman-teman di rumah? Tema kita hari ini cukup men-challenge diri kita, lebih mawas diri, mau bercermin diri, apakah kita sudah melakukan yang benar atau justru kita banyak lebih menjudge orang. Tapi itu gak apa-apa, itu proses ya Ustadz yang harus kita lewati. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua yang ada di rumah. Terima kasih telah menyaksikan Ngepot bersama saya Angel ini dan Ustadz Reno. Sampai jumpa, bye-bye.